Hai kawan pajak, selamat datang atau selamat berjumpa kembali dalam Madu Jati Podcast, KPP Madia 2 Jakarta Timur. Madu Jati Podcast ini menjadi lahan untuk atau Sarana. media sarana ya Pak? Oh sarana, aduh salah. Sarana edukasi. Berarti menjadi sarana edukasi bagi kawan pajak untuk bisa meningkatkan atau mendapatkan update dari terkait ketentuan perpajakan ataupun misalkan tata cara pelaporan dalam perpajakan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya berdua karena memang ya ditinggal dua orang teman kita yang memang sudah lulus dari KPP Madia 2 Jakarta Timur. Baik, kalau untuk kesempatan kali ini kita mengusung tema ayo segera laporkan SPT tahunan Anda. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin berstatus sebagai pegawai ataupun karyawan atau bahkan misalkan sebagai orang pribadi nih. Iya, orang pribadi nih Pak. Jadi misalkan pengusaha, wira swasta ataupun pekerjaan bebas. Nah, kita akan coba mengulik bagaimana hal-hal apa ya gitu ya. Hal-hal apa aja, tata cara pelaporannya dan media apa yang bisa digunakan dalam pelaporan SPT tahunan jadi orang kan, pribadi. Ya, jadi kan biasanya di masa Maret ini biasanya kantor pajak penuh tuh ya. Iya. Penuh. Bener. Ada apa sih di kantor pajak tuh kan? Orang-orang pada lapor SPT orang pribadi. Iya benar. Apalagi misalkan memang kalau untuk kawan pajak yang memang baru pertama kali melaporkan SPT tahunan pajaknya, bingung. Pasti bingung nih Pak, karena memang kondisi sekarang memang agak membingungkan bagi kawan pajak karena ada terkait dengan implementasi Kortex dan untuk SPT itu tuh. Iya, SPT jadi karena ada jadi gini kan, Kortex mulai berlaku nih, Mas Ruspi. Iya. Mulai berlaku Januari. Nah, lapor SPT tahunan ini pakai apa nih? Pakai apa? Kortex. Oke, nah kalau untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2024 nih kan, biar wajib pajak ini iya, makanya medianya bisa masih menggunakan aplikasi atau web yang lama yaitu DJP Online gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya memang pun terkait pelaporan nih Pak Supri, kenapa sih kita harus lapor SPT tahunan pajak atau lapor pajak lah tiap tahun tuh apa ya? Padahal itu kalau karyawan udah dipotong. Iya, gitu karyawan kan udah dipotong nih, udah dapat bukti potong, terus kenapa mesti lapor juga gitu kan? Jadi prinsipnya ini kan pelaporan SPT itu diatur undang-undang Mas Ruspi. Jadi setiap wajib pajak yang punya NPWP itu wajib melaporkan SPT tahunan, gitu. Sama lah kayak kita yang lain juga kan, kalau misalnya kendaraan itu kan ada yang mesti dilaporkan. Oh iya. Ini sebagai bentuk melaporkan penghasilannya dia nih selama setahun gitu ya, berapa dipotong tuh sama hartanya. Jadi SPT itu sarana tuh untuk melaporkan itu. Definisi SPT secara umum adalah dia sarana untuk melaporkan penghasilan dan harta serta hutang. Oh, gitu. Jadi entah dia yang pegawai, entah dia yang usahawan, dia begitu dia punya NPWP, dia punya kewajiban untuk melaporkan berdasarkan undang-undang gitu ya. Dan itu kalau untuk orang pribadi, tadi kita sampaikan paling lambat kapan sih? Ya, bulan Maret ini kan? Ya, 31 Maret. Gitu. Berarti kalau misalkan kalau saya mengambil kesimpulan dari yang Pak Supri omongin tadi, atas misalkan karyawan ataupun pegawai yang dipotong pajaknya oleh perusahaan, berarti kan seharusnya sudah dilaporkan oleh perusahaan dan pegawai disuruh juga untuk melaporkan pajaknya. Berarti di situ ada apa ya? Terdapat cross check ya berarti ya. Iya, jadi sebagai checks dan balance antara yang dilaporkan perusahaan dengan karyawan. Oh, gitu. Baik. Karyawan wajib melaporkan yang dia sudah dapat bukti potong nih kan, gitu kan. Jadi tugasnya karyawan kalau dia cuma hanya satu pemberi kerja itu dia cuma ngelaporin aja, nggak perlu apa-apa karena dia penghasilannya sudah dipotong. Oh baik. Gitu ya. Nah ini ada hal khusus nih yang terkait di implementasi PMK 168 yang TER, TER. Banyak terjadi itu nanti kondisi bukti potong yang dikasih oleh perusahaan itu lebih bayar tuh statusnya. Iya pasti banyak. Gitu kan? Ya, itu sebagian besar tuh lebih bayar tuh. Nah di situ nanti si wajib pajak disarankan tidak plek mengikuti apa yang ada di bukti potong itu. Jadi apa angka yang dimasukin itu bukan yang lebih bayarnya, tapi yang terhutangnya. Okay. Jadi sebenarnya kan di perusahaan itu kalau
dia lebih memotong wajib pajak pada saat Desember, itu harus mengembalikan ke perusahaan. Perusahaan yang mengembalikan. Nanti perusahaan mengklaim lebih bayar yang dibayarkan kepada karyawan itu kepada SPT, pelaporan SPT-nya gitu. Nah, si karyawan karena sudah dikembalikan oleh perusahaan, dia nggak boleh ngeklaim lagi dong mengembalikan itu ke kita untuk mengembalikan gitu. Benar. Jadi dia yang dimasukin angkanya itu nihil gitu. Tetap berarti sebagai status misalkan satu pemberi kerja, pegawai atau karyawan, berarti dipastikan pelaporannya pasti nihil. Pasti nihil karena dia sudah dipotong oleh perusahaan. Apabila manakala perusahaan itu lebih memotongnya karena aplikasi dari aturan PPh 21 Ter, ya perusahaan yang mengembalikan kelebihan itu kepada karyawan. Iya, benar gitu. Langsung ya. Bisa ibaratnya dikembalikan paling lambat akhir masa berikutnya berarti ya. Gitu. Jadi nanti tinggal si perusahaan tinggal mengkompilasi kan dengan karyawan yang lainnya kan mungkin semuanya nggak lebih bayar, ada yang kurang bayar, nanti dikompilasi dalam laporannya dia gitu. Kalau masih juga lebih bayar masa Desember ya dikompensasikan ke masa Januari. Berarti kan kalau pajak sendiri kan sebagai orang pribadi pasti bukan cuman sekedar atau sebagai karyawan atau pegawai nih Pak. Berarti ada juga yang dia wirausaha atau misalkan dokter, pengacara. Nah, itu jenis-jenis pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadinya gimana Pak? Jadi secara umum SPT itu dibagi 3 nih orang pribadi, kasus P. Kawan pajak ya, ada SPT itu kan 1770 tuh. Nah, ada 1770S, ada 1770 SS, ada 1770 polos. Buat apa sih? Ya kriterianya apa sih kalau orang lapor pakai formulir 1770S? Kalau S itu yang untuk penghasilannya di atas 60 juta. Gitu. Nah, kalau yang SS itu untuk yang penghasilan. Jadi si karyawan atau si pegawai kawan pajak tinggal lihat aja nih, berapa sih penghasilan brutonya selama setahun. Kalau setahun itu dia nggak sampai 60 juta atau 60 juta ke bawah, itu dia pakainya formulirnya pilihannya 1770 SS. Nanti dia diikutin petunjuk dari pertanyaan sih sebenarnya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kalau step-step kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi itu di DJP online itu nanti ada step-stepnya tuh. Gitu. Berarti saya juga cepat pas di saat pelaporan pajak saya juga di situ ada pertanyaan pertama, apakah memang bekerja bebas atau sebagai karyawan atau gitu. Nanti tinggal dijawab aja itu. Kalau jawabnya dia no, berarti nanti mengarahkan ke karyawan tuh. Gitu. Kalau dia karyawan berarti jawabnya no. Yang gitu. endingnya menentukan jenis formulirnya ya. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di saat waktu saya melaporkan pajak SPT tahunan kemarin, Pak, ada di saat kita mau login pakai login kita yang lama, misalkan kawan pajak masih hafal nih passwordnya, tetapi di saat masukin password dia ada membuka untuk verifikasi lanjutan. Iya, verifikasi lanjutan atau bisa multi-factor authentication. Betul. Nah, ini sebenarnya dalam rangka pengamanan data wajib pajak nih Mas Rifki, kawan pajak sekalian nih, karena memang DJP ini sangat concern nih terkait keamanan data wajib pajak yang ada di kita. Jadi makanya memang terasa menyulitkan wajib pajak, tapi sebenarnya tujuannya adalah demi keamanan data dari wajib pajak itu. Nah, di beberapa kasus kan ada 4 pilihan tuh. Ya, kalau nggak salah ada 4 tuh. Ada via email, terus via nomor telepon, terus via M-Pajak, sama via Google Authenticator. Tinggal dipilih aja melalui yang mana. Nah, apabila di keempat itu bermasalah, ya misalnya gini, ada kemarin kasus itu notifikasi emailnya nggak masuk nih, Mas Ruspi. Memang kemarin sempat ada masalah, tapi hari ini kemarin kita cek sudah aman, sudah masuk. Tapi apabila notifikasi via emailnya, tinggal dicoba aja pilihan utamanya misalnya via email. Apakah emailnya masih benar tuh yang terdaftar, gitu ya? Kalau emailnya masih benar, pakai pilihan email. Kalau emailnya nggak masuk juga, silahkan deh. Kami menyarankan silahkan datang ke KPP terdekat. Nah, biasanya untuk aktivasi ulang EVIN itu dalam rangka merubah emailnya. Update email atau nomor handphonenya. Betul. Nah, biasanya zaman dulu itu nomornya ada berubah-berubah, tapi di DJP online nggak berubah. Jadi pilihannya kan ke email sama misalnya ke SMS tapi SMS-nya ini nomornya salah. Jadi kan kebingungan nih. Nah, kalau udah bingung kayak gitu sudah datang aja ke kantor pajak, nanti kita akan membantu. Asistensi untuk pelaporannya asistensi pelaporan. Saat ini di kantor-kantor pajak itu sudah mulai membuka loket khusus SPT tahunan. Kayak di kita nih di Madujati itu kan malah ada Renjani. relawan pajak untuk negeri. Gitu kan. Jadi ada mahasiswa luar biasa
membantu kita dalam rangka melayani wajib pajak melaporkan SPT tahunan OP-nya gitu. Berarti kalau misalnya memang pun nanti ada kawan pajak yang kesulitan terkait pelaporan SPT tahunan pajak via DJP online nih, jadi diharapkan kawan pajak bisa langsung mengunjungi KPP terdekat agar bisa mendapatkan asistensi dari teman-teman rencana ataupun petugas pajak. Dan jangan ini juga apa namanya, nggak usah khawatir juga, banyak media-media online yang apa sih membuat tutorial, terutama dari DJP. Jadi silahkan kalau nggak punya gambaran bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi atau lupa karena ini setahun sekali, silahkan buka YouTube Ditjen Pajak RI. Oh, ada YouTube-nya berarti? Ada lah. Ya, tinggal pilih tuh tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi, gitu ya. Tadi tinggal dipilih aja nih, lihat 17 kalau karyawan, lihat penghasilannya, bukti potongnya tuh berapa sih penghasilan brutonya. Kalau penghasilan brutonya di atas 60, pilih yang tadi yang di atas 60 juta, yang S-nya 1. Kalau di bawah 60 pilih yang SS, S-nya 2. Atau kalau usahawan, pekerja bebas, misalnya dokter atau apa ya gitu kan, itu petugas dinas luar asuransi dan lain-lainnya, itu pilih yang 1770. Nanti dipandu tuh apa, ada gambaran video apa sih yang mesti dilakukan gitu. Oke, baik, nanti di saat misalkan memang kawan pajak pun melaporkan SPT tahunannya, bisa dilihat lagi profil kawan pajak apakah benar terdaftar sebagai karyawan atau pegawai, atau bahkan misalkan usaha, wirausaha, ataupun misalkan sebagai pekerja bebas. Karena ada juga kasus kawan pajak yang melaporkan SPT tahunan pajaknya, dia melaporkan dengan mengakui usahanya Pak, atau misal penghasilannya di luar sebagai pekerjaan bebas, tapi status kawan pajak sendiri masih pegawai karyawan. Jadi kalau gitu gimana? Berarti harus kita update dulu untuk dengan cara melakukan perubahan data ke loket KPP terdekat. Kalau dulu kan biasanya kawan pajak diarahkan untuk KPP terdaftar. Karena sekarang dalam era perubahan atau perbaikan dari DJP, jadi dibukakan untuk pelaporan ataupun update data bisa di mana saja. Borderless berarti ya Pak? Gitu. Iya bro, silakan. Malah DJP biasanya kantor-kantor pajak itu pojok pajak nih. Ya bisa aja di mall, pokoknya di tempat-tempat keramaian lah biasanya membuka counter pojok pajak nih. Dan kita sendiri di Madu Jati ini kan mulai besok ada pojok pajak nih, tapi di kantor gitu ya. Artinya silakan kantor kita tetap buka di hari Sabtu selama bulan 2 minggu terakhir ini ya. Sebelum Idul Fitri nih ya, gitu kan. Dan di hari Sabtu tetap buka tuh. Masa bulan Ramadan ini kalau misalnya kawan pajak melaporkan SPT tahunan pajak. Jadi karena memang 9 sampai jam 14 ya. Iya, jam 2. Sampai jam 14 ya. Silakan. Karena memang di saat untuk tahun pajak 2024 kawan pajak tidak ada relaksasi pelaporan jatuh tempo batas pelaporan sampai sekarang belum ada Pak, karena memang bentrok dengan Hari Raya Idul Fitri Pak, tanggal akhir pelaporannya. Karena ngelaporinya bisa secara online, jadi monggo silakan. Iya, jadi bisa kapan saja. Cepatlah nih ya, mumpung masih ini, silakan wajib pajak, teman-teman kawan-kawan pajak ini segera melaporkan gitu ya. Sepanjang memang kawan pajak yang berstatus pegawai ataupun karyawan sudah mendapatkan bukti potong tadi. Silakan diminta aja, biasanya sudah tuh kan harusnya sudah laporan. Harusnya iya. Kan laporan masa Januari itu kan paling lambat kan Desember kan paling lambat Januari. Ya, harusnya perusahaan-perusahaan itu sudah mengeluarkan bukti potong tuh. Biasanya pun kalau misalnya molor kan Februari paling Pak ya. Yes, sekarang udah bulan Maret, harusnya sudah pegang lah. Sudah mulai karena kita nggak tahu nih tadi terkait dengan multi-factor authentication itu kan, karena demi keamanan data itu misalnya bermasalah nih, bingung kan gitu kan. Jadi kalau gitu kan masih ada waktu untuk datang ke kantor pajak, atau yang pekerja bisa hari Sabtu datang kan gitu kan. Masih ada dua Sabtu lah ini gitu kan, untuk para lagi ke depan para pekerja yang istilahnya yang mungkin Senin sampai Jumat kerja masih bisa datang di hari Sabtu. Karena biasanya minggu terakhir pelaporan, apalagi bentrok dengan hari Lebaran, maka biasanya kawan pajak itu udah nggak konsen nih mikirin pelaporan pajaknya nih, apalagi udah ngurusin mudik nih Pak ya. Nah, kita ingatkan juga untuk kawan pajak yang usahawan gitu, yang PPh-nya menganut PPh penghasilan bruto
peredaran tertentu nih. Tertentu, ya, Yang OPPP. 500 juta tuh ya, yang 500 juta batasnya tuh kan gitu kan, yang 4,5. Nah, kalau masih apa sih menggunakan metode PPH itu yang UMKM. 0,5% itu berarti kan mesti dihitung dulu tuh. Harusnya Iya. dari kemarin-kemarin begitu angkanya lebih Dari 500 juta sudah mulai itu store tuh 0,5%-nya kan gitu kan. Atas selisihnya. Nah, sekarang udah mulai nih kalau yang kemarin kelupaan mulai ditata lagi kan gitu Iya, ya. karena tahun gitu sebelumnya kan kawan pajak yang berusaha atau berdagang sebagai UMKM, dia belum ada batasan penghasilan yang dibebaskan, dan untuk sekarang tahun pajak 2024 mendapatkan fasilitas bebas pajak 500 juta berarti maksimal setahun ya, Pak. Ini tahun terakhir tapi isinya terakhir. ada Perpanjangan. relaksasi perpanjangan tapi sampai saat ini belum ada ini ya. Jadi tahun 2000 kan ini masih tahun 2024 ya, tahun pajak 2024 yang jelas ini pasti masih pakai PPH masih pakai 0,5% PPh UMKM itu. Jadi artinya silakan wajib pajak yang usahawan masih bisa menggunakan itu kan mulai dari tahun 2018 kan PP 23 ya, gitu ya kalau nggak salah PP 23 yang selanjutnya pakai dirubah dengan PP 55 gitu ya. Nah batasnya itu kalau dari 2018 sih tahun 2025 kan gitu ya, 2024 nih kan tahun, gitu kan 7 tahun kan orang pribadi. Tapi nanti relaksasi ke depan nih. Kita harapkan juga ada relaksasi. Iya sih. Artinya apa? Pemerintah, saya yakin pemerintah senantiasa mendukung usaha-usaha kecil ya kan, dengan kalau saya sih omset 500 juta itu kan lumayan tuh ya. Lumayan. Sampai 500 juta nggak kena pajak tuh kan gitu kan. Artinya benar-benar pemerintah memberikan apa sih namanya insentif lah ya, fasilitas ya kan, nggak bayar PPH, bayar pajak PPH-nya gitu kan, sampai dengan angka 500 juta. Kalau udah angka 500 juta ya memang sudah pantas lah ya bayar pajak gitu ya. Iya. Kalau karyawan kan enggak nih. Kalau karyawan kan PTKP-nya itu kan cuma berapa? 54 juta yang bujangan kan. Kalau kayak saya anak 3 72 juta kan kalau istrinya ini. Nah, ini juga nih buat kawan pajak yang suami istri nih. Ya kan, yang istrinya bekerja yang NPWP-nya sama, gitu kan. Nah, jangan lupa tuh NPWP-nya jangan digabung. NPWP-nya jangan digabung. Nah, kemarin ada yang tanya juga tuh wajib pajak tuh, Pak, ini gimana? Bagaimana sudah digabung? Iya, jangan digabung kan NPWP-nya udah ikut suami. Nah, di SPT-nya itu ada itu penghasilan final. Jadi istri dari satu pemberi kerja itu penghasilannya penghasilan final. Jadi masuk di lampiran 2. Jadi jangan misalnya suami kerja, istri kerja nih, digabung nih di total. Itu nanti pasti akan kurang bayar tuh pasti. Makanya si istrinya harus masuk ke penghasilan istri satu pemberi kerja. Itu ada di itulah di lampiran 2. Itu silakan aja. Pokoknya sebenarnya diikuti petunjuknya. Nanti kalau ada misalnya suami istri, istrinya bekerja, itu ada di isian penghasilan final. Jadi silakan diisi penghasilannya, dipilih tuh dia. Pilih, oh ini. Pokoknya kalau ada masalah silakan datang ke kantor pajak terdekat. Gitu sih. Kita senantiasa terbuka dalam rangka dan memang tetap melayani wajib pajak atau kawan pajak dalam hal apapun terkait, apalagi khususnya ini terkait pelaporan SPT tahunan. Betul. Karena penting juga bagi kami, bagi kita kantor pajak Mas Rupi, dalam rangka kepatuhan, mengukur sampai sejauh mana sih tingkat kepatuhan dari wajib pajak gitu ya. Jadi tidak hanya kepatuhan dalam pembayaran tapi juga kepatuhan dalam pelaporan gitu loh. Jadi harapannya kan kewajiban-kewajibannya ditunaikan gitu ya, pelaporan, karena tinggal ngelaporin aja kok gitu loh maksudnya kan gitu kan. Nah, kalau untuk nantinya, kalau bagi kawan pajak ini kan tahun terakhir untuk melaporkan pajak tahunannya di website DJP online. Dan yang nantinya seperti kawan pajak tahu bahwa DJP itu sudah launching atau mengimplementasikan Cortex yang dapat kawan pajak explore atau dimanfaatkan nanti cara meregistrasinya di website cortexdjp.pajak.go.id. Itu yang nantinya akan kawan pajak gunakan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi di tahun depan. Itu jadi silahkan nanti tanya-tanya saja waktu datang gitu kan. Katanya tahun depan pakai ini ya, Cortex ya, gini-gini ya. Nanti akan dijelaskan lebih. Sebenarnya sih banyak sih Mas Ruspi. Kalau iseng-iseng main di YouTube-nya Dijen Pajak monggo silahkan tuh, banyak video-video terkait pengetahuan perpajakan yang bisa dilihat sih oleh wajib pajak sebenarnya. Dan juga bisa juga kalau kawan pajak ingin tahu cara
melihat buku manualnya atau manual booknya bisa mengunjungi website pajak.go.id/Cortex. Yes, jadi Direktur Jenderal Pajak kan punya website tuh, Ya. silakan dibuka terkait hal pajakan yang ini ditanyakan. Ada juga tuh chat live-nya tuh di bawah tuh Ya, kan, silakan gitu kan. Kalau emang ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pajak, bisa ditanyakan di situ gitu ya. Jadi ada punya website tuh www.pajak.go.id, terus ada YouTube, Ya. ada Instagram, Ya. gitu kan. Ada Instagram, terus ada lagi di X tuh ya. Di X ya. Jadi ada sarana-sarana komunikasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, silakan dimanfaatkan oleh wajib pajak gitu sih Mas Rusbi. Baik, wah berarti mungkin sudah kawan pajak mungkin beberapa paparan atau penjelasan dari Pak Supriyanto sudah dapat dipahami. Jadi terkait pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2024 dapat mengunjungi website djponline.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan kawan pajak tahun ini karena tahun depan akan berganti dengan Cortex. Mungkin bahasan kali ini, kesempatan kali ini kita bisa cukupkan nggak ya Pak? Karena Sekarang memang tadi sudah batas lapornya tanggal berapa Mas Rusbi? 31 Maret. 31 Pak. Maret. Iya. Kalau lebih dari itu boleh nggak lapor? Kalau Misalnya nih, saya entah kenapa nih, wajib pajak ada urusan atau kenapa gitu, nggak lapor nih tanggal 31 Maret, sebenarnya masih boleh lapor nggak sih? masih boleh Pak, karena memang Boleh, kan? kewajiban NPP itu mempunyai NPP itu mempunyai kewajiban lapor. Yes, jadi Intinya gini, lapor. jadi banyak wajib pajak yang ngerasa batas akhir lapor itu tanggal 31 31 Maret, setelahnya nggak bisa lapor, tetap udah bisa langsung lapor, tetap bisa lapor kalau karena satu dan lain hal, cuma memang karena ada keterlambatan, makanya nanti ada sanksi keterlambatan, Ya, gitu kan. ya. Nah kita ini nih edukasi kita ini dalam rangka menghimbau supaya nggak kena sanksi itu loh, Ya. gitu kan. Memang sanksinya cuma 100.000 kan gitu ya, tapi kita berharap tidak apa sih tadilah kepatuhan wajib pajak tuh, kepatuhannya kan kalau dia melaporkan tetap waktu gitu Ya, kan gitu. Jadi silahkan kalau emang nggak sempat ya berarti kan tadi tuh, cuman memang bedanya sanksi keterlambatan yang ada di DJP itu masih menunggu surat tagihannya, beda sama yang lain kalau terlambat. Gitu kan? Ya. Misalnya bayar apa nih, bayar pajak apa mobil atau bayar listrik terlambat langsung keluar tuh sanksinya kan. Ya, benar, saya sih berharap pengennya gitu tuh, langsung tuh kalau laporan terlambat langsung keluar apa sih kalau kita kode billingnya, billing gitu. tagihannya Tinggal bayar tuh keterlambatannya kan. Jadi nggak harus menghilangkan apa, kalau saya menghilangkan step membuat surat tagihan pajak dari pegawai, jadinya sudah langsung otomatis. Saya sih berharap lebih seperti mengefisiensikan administrasi. Betul. Benar. Jadi kalau udah terlambat ya langsung keluar tagihannya. Padahal sebenarnya banyak wajib pajak yang menanyakan itu, Pak, terus gimana nih bayar tagihannya nih? Kadang-kadang kan mereka memerlukan, biasalah kalau ada perlunya, ada kepentingannya, misalnya mau beli rumah gitu ya, diperlukan laporan SPT tahunan, dia lapor gitu kan. Kita jelaskan lah, nanti jangan kaget ada dendanya karena terlambat. Berapa Pak dendanya? 100.000. Oh iya, gimana bayarnya gitu. Iya, benar. Sebenarnya mereka langsung bayar di situ mau aja, cuman nggak kayak gitu mekanismenya. Kalau di pajak itu ditunggu tagihannya, kita bilang sampai gitu. hingga keluar surat tagihan baru betul, baru dibayarkan kalau ada keluar tagihan. Gitu Mas Rusbi. Baik, jadi nggak usah takut kalau memang 30 sampai 31 Maret nggak bisa melaporkan. Kita mengharapkan sebelum 31 Maret sudah lapor. Gitu agar menghindari sanksi administrasi tadi. Betul, dalam rangka menghindari. Tapi kalau memang nggak bisa ya masih bisa melaporkan juga. Silahkan tetap melaporkan SPT tahunan pajaknya. Betul. Tapi mungkin dengan konsekuensi atas denda atau sanksi keterlambatan tadi kan. Baik, semoga mungkin bagi kawan pajak bisa bermanfaat podcast kita kali ini. Ayo segera laporkan SPT tahunan orang pribadi kawan pajak tahun 2024 sebelum tanggal 31 Maret 2024. 2025. Waduh, saya sampai puyeng Pak. Puasa ya? Puasa. Karena musim-musim puasa jadi gak konsentrasi kurang Pak. Oke, baik kawan pajak, kita cukupkan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak. Selamat menunaikan pada kawan pajak nih. Ibadah puasa, dan nantinya di saat setelah melaporkan semoga mudiknya bisa lancar. Tenang ya mudiknya. Tenang, iya benar. Tidak mikirin pajak lagi Pak, berarti kan Pak. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.